Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian semua baik-baik saja ya, amin. Dan semoga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita bahas di semester ganjil, yaitu tentang penyajian tarian tradisional. Baiklah, kita akan mengulas sedikit pengertian tentang seni tari. Menurut pakar seni tari yaitu Bapak Sudarsono menyampaikan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak ritmis yang indah. Elemen dasar tari adalah gerak, yaitu ritme yang telah mendapat stilasi atau penghalusan sehingga menjadi indah dan menjadi gerakan yang tidak sama persis, seperti meniru gerakan sehari-hari manusia. Jadi intinya, elemen dasar atau unsur dasar tari adalah gerakan atau gerak. Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman, termasuk keragaman seni daerah, di Indonesia juga terdapat beragam seni tari daerah atau tari tradisional. Tari tradisional pada dasarnya adalah semua tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Tari tradisional bertumpu pada pola-pola tradisi yang ada. Dan tari tradisional itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu fungsi tari tradisional, 2. Jenis tari tradisional, 3. Keunikan tari tradisional, dan 4. Macam-macam tari tradisional. Yang pertama, fungsi tari tradisional. Salah satu fungsi dari seni tari yaitu sebagai ekspresi dan pengungkapan perasaan dari si penari. Hal ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk sosial yang harus berkomunikasi dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut adalah manusia lainnya, juga Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa fungsi lain dari seni tari, yaitu yang pertama sebagai sarana keagamaan. Sejak dulu dalam kehidupan keagamaan, manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Yang kedua, sebagai sarana upacara adat. Tarian yang biasanya digunakan sebagai upacara adat terbagi menjadi dua, yaitu peristiwa alamiah dan peristiwa kehidupan. Tarian upacara adat yang bersifat alamiah biasanya berhubungan dengan kejadian alam. Contohnya yaitu tarian upacara menanam padi, tarian untuk kesuburan tanah atau minta hujan, panen padi, memohon keselamatan, dan tolak bala. Tarian upacara adat pada peristiwa kehidupan umumnya berhubungan dengan kehidupan manusia. Contohnya, pada peristiwa perkawinan, kelahiran, hitanan, hingga kematian. Yang ketiga, sebagai sarana pergaulan. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan individu lainnya, hingga muncullah keakraban. Untuk mendapatkan suasana keakraban tersebut, manusia membutuhkan suatu sarana. Salah satu dari sarana tersebut yaitu tarian pergaulan. Nah, tarian pergaulan ini merupakan jenis tarian yang diperuntukkan untuk menyatakan kerukunan dalam bermasyarakat. Yang keempat, sebagai tontonan. Fungsi terakhir dari seni tari yaitu sebagai tontonan atau pertunjukan. Hampir setiap daerah di Nusantara memiliki tarian tontonan. Tarian tontonan atau pertunjukan adalah jenis tarian yang dihadirkan sebagai hiburan semata. Diharapkan penonton yang menyaksikan tarian ini akan merasa terhibur. Kemudian jenis tari tradisional. Jenis tari tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat. Tari primitif merupakan ungkapan kehendak atau keyakinan.
Tari primitif sangatlah sederhana, baik dalam gerak, busana, riasan, iringan maupun tempat pertunjukannya. Gerak-gerik tariannya berupa hentakan-hentakan kaki, langkah-langkah kaki, ayunan tubuh, serta gerakan kepala dengan tekanan-tekanan tertentu. Iringan tari primitif berupa pukulan-pukulan ritmis seperti gendang, tong, dan genta-genta kecil yang terbuat dari kulit buah-buahan atau kerang. Bahkan, tari primitif seringkali hanya diiringi tepuk tangan, nyanyian, atau teriakan saja. Kemudian tari klasik. Tari klasik adalah tarian yang telah mencapai keindahan yang tinggi. Tari klasik merupakan tarian yang dipelihara dengan baik di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan. Gerak-gerak pada tari klasik memiliki aturan-aturan tertentu. Bentuk gerak tariannya diatur secara teliti, mengikat, dan tidak boleh dilanggar. Jika penari melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka dia dianggap salah. Selain gerak, unsur tari yang lain seperti busana, iringan, dan pola lantai dalam tari klasik juga harus mengikuti aturan. Contoh tari klasik yaitu tari Kelana Alus dari Yogyakarta. Yang terakhir adalah tari rakyat. Tari rakyat yaitu tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Tari rakyat sangatlah sederhana. Gerak-gerak tariannya tidak mempunyai aturan yang standar. Namun dibandingkan dengan tari primitif, gerak tari pada tari rakyat lebih bervariasi. Selanjutnya, keunikan tari tradisional. Keunikan suatu karya seni tari dapat dilihat melalui keindahan dan bentuk penyajiannya. Keindahan karya tari dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya keselarasan antara gerak anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lainnya. Yang kedua, adanya keselarasan gerak dengan irama. Berarti antara gerak dan irama itu sama atau selaras. Yang ketiga, adanya penghayatan, pengungkapan, dan ekspresi ragam gerak. Nah, maksudnya apa? Meskipun di sini adalah tarian bukan acting, tapi harus ada penghayatan di dalam atau pada setiap gerakan tari yang kalian lakukan. Yang keempat, penataan tata rias dan busana. Tata rias dan busana harus sesuai dengan tarian yang akan kalian lakukan. Nomor 5 yaitu penggunaan alat untuk melakukan gerak tari. Nah, di sini penggunaan alat ini seperti kalau kalian akan melakukan gerakan tari piring, berarti kalian harus menggunakan piring sebagai alat tarian kalian dan lain-lain. Yang keenam, penguasaan ruang pentas. Nah, di sini selain kalian menguasai gerakan, kalian juga harus menguasai pentas atau tempat yang akan kalian lakukan untuk menari. Yang ketujuh atau yang terakhir, penggunaan bentuk pola lantai. Maksudnya kalian harus menguasai bentuk pola lantai pada gerakan tari yang akan kalian lakukan. Yang terakhir, macam-macam tari tradisional. Berikut ini beberapa tari tradisional dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia.